Di sebuah desa kecil yang terletak di antara deretan pegunungan, di bawah sinar matahari yang hangat dan udara yang segar, budaya sinden masih lestari. Desa ini terkenal dengan suara merdu yang mengalun dari setiap sudutnya, sebuah tradisi yang telah berlangsung turun-temurun. Setiap anak gadis yang lahir di desa ini memiliki peluang untuk belajar seni suara yang indah ini. Namun, hanya sedikit yang dipilih untuk melanjutkan perjalanan panjang sebagai seorang sinden sejati. Di desa ini, seorang sesepuh wanita berusia 40 tahun bernama Embok Lestari menjadi penjaga tradisi. Dengan rambut putih yang terurai di punggungnya dan tubuh yang tampak masih bugar, Embok Lestari adalah simbol keteguhan hati dan penjaga ilmu sinden. Ia adalah seorang wanita yang tak hanya menguasai teknik vokal, tetapi juga ilmu batin yang diturunkan dari leluhur. Para gadis desa yang ingin menjadi sinden harus menjalani pelatihan ketat dari usia muda, mulai umur 7 tahun. Setiap hari mereka berlatih di pendapa desa, di bawah naungan pohon besar yang sudah ratusan tahun berakar. Dari 100 gadis yang mendaftar, hanya 10 yang terpilih oleh Embok Lestari. Ia memiliki kemampuan luar biasa untuk mengenali siapa yang memiliki potensi sejati. Salah satunya adalah Woro, seorang gadis dengan mata hitam berkilat penuh semangat dan sekar, gadis yang lembut, dengan suara merdu bak burung berkicau di pagi hari. Mereka adalah sahabat sejak kecil, tumbuh bersama, berlari di antara sawah dan berlatih di bawah bimbingan Embok Lestari. Pelatihan mereka tidak hanya melibatkan teknik bernyanyi, namun juga latihan untuk menjaga kesucian diri. Embok Lestari mengajarkan bahwa seorang sinden harus menjaga keseimbangan antara fisik dan jiwa, menjaga kesucian hati agar suaranya tetap bersih dan menyentuh hati. Hanya mereka yang suci yang akan mampu mengalunkan suara yang memukau, kata Embok Lestari dengan serius setiap kali mengajar. Pada usia 10 tahun, Woro dan Sekar sudah menunjukkan bakat yang luar biasa. Mereka berlatih lebih keras dari yang lain, melantunkan tembang-tembang Jawa dengan kekuatan suara yang menembus ruang dan waktu. Setiap hari mereka dilatih, mulai dari teknik pernapasan yang benar hingga cara berdiri yang anggun saat menyanyi. Namun, di balik suara indah yang mereka miliki, ada tuntutan yang lebih besar. Untuk menjadi sinden sejati, mereka harus menjaga kesucian diri mereka. Tidak hanya tubuh mereka yang harus bersih, tetapi jiwa mereka juga harus murni. Dan Embok Lestari, dengan keahliannya yang luar biasa, bisa melihat itu hanya dengan melihat telapak tangan sang gadis. Telapak tanganmu adalah cermin dari hatimu, kata Embok Lestari suatu hari, saat Woro dan Sekar sedang berlatih. Ia memegang telapak tangan mereka satu persatu, mengamati garis-garis halus yang terbentuk di telapak tangan mereka. Sebuah garis kehidupan yang panjang. Jika kalian menjaga hati kalian, maka suara kalian akan terus terjaga. Namun, seiring berjalannya waktu, tantangan semakin besar. Banyak godaan yang datang, baik dari dalam diri mereka maupun dari luar. Di desa ini, aura klinik Jawa terasa sangat kental. Tradisi leluhur yang dihormati kadang membuat batas antara yang nyata dan yang gaib menjadi kabur. Beberapa orang desa mulai mempercayai bahwa jika seorang gadis jatuh cinta atau melakukan dosa, suaranya akan kehilangan kekuatan magisnya. Pada suatu malam, saat Woro dan Sekar sedang berlatih di pendapa, angin malam tiba-tiba berhembus kencang. Terdengar suara burung hantu yang bersahutan, dan suasana menjadi semakin mencekam. Tiba-tiba, Embok Lestari muncul di depan mereka, membawa sebuah wadah kecil yang berisi air suci. Ia membasuh tangan Woro dan Sekar, sambil mengucapkan doa-doa dalam bahasa Jawa yang sulit dipahami. Hati-hatilah, anak-anak. Dunia ini tidak hanya terlihat oleh mata. Kamu harus menjaga hatimu dengan lebih hati-hati lagi. Kedua sahabat itu saling berpandangan, merasakan ketegangan yang mengalir di udara malam itu. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka untuk menjadi sinden sejati masih panjang, dan bahwa menjaga kesucian bukanlah hal yang mudah. Namun, mereka juga tahu bahwa suara mereka adalah hadiah yang harus dijaga dengan segala cara. Begitu banyak yang dipertaruhkan, dan mereka berdua tahu, jika mereka gagal, tak hanya suara mereka yang hilang, tetapi juga tradisi yang telah berlangsung sejak nenek moyang mereka. Setelah melalui pelatihan yang berat,
Woro dan Laras menjadi dua gadis yang paling menonjol dalam kemampuan mereka sebagai calon sinden. Namun, meskipun keduanya berbakat, kepribadian mereka sangat berbeda. Woro, dengan hati yang tulus dan kesederhanaan yang alami, selalu menunjukkan niat baik dan kesetiaan pada tradisi. Setiap kali dia bernyanyi, suaranya mengalun dengan kelembutan yang membawa kedamaian dan ketenangan pada siapa saja yang mendengarnya. Di sisi lain, Laras adalah gadis yang lebih cerdas dalam menyembunyikan sisi gelapnya. Hatinya licik, pandai berpura-pura, dan selalu tahu bagaimana menyembunyikan niat buruk di balik senyum manisnya. Namun, hal itu tidak menjadi masalah dalam dunia sinden, karena yang terpenting adalah kemampuan mereka untuk menyanyikan tembang-tembang dengan suara yang mampu menggetarkan hati. Namun, tidak semua dari mereka yang terpilih bisa lolos dengan mudah. 3 gadis di antara mereka, yang sebelumnya tampak sempurna, akhirnya terungkap telah kehilangan kesucian mereka. Embok Lestari, dengan penglihatan tajam dan intuisi yang mendalam, mampu melihatnya hanya dengan melihat telapak tangan gadis-gadis itu. Ada sesuatu yang gelap yang tersembunyi dalam diri mereka, sesuatu yang tidak bisa disembunyikan meskipun mereka berusaha keras untuk melakukannya. Tanpa ampun, mereka diusir dari kelompok dan diharuskan meninggalkan desa untuk tidak pernah kembali. Tinggal 7 gadis yang masih bertahan, termasuk Woro dan Laras. Mereka dibawa oleh Embok Lestari ke sebuah gunung yang terletak jauh dari desa. Gunung ini dikenal sebagai tempat yang angker, tempat di mana banyak yang datang untuk bertapa, tetapi hanya sedikit yang kembali dengan selamat. Di sana, mereka harus menjalani ujian berat, bertapa selama 7 hari tanpa makan dan minum, berjuang untuk mempertahankan jiwa mereka dalam kesunyian dan kegelapan. Sesuatu yang lebih dari sekadar ujian fisik. Ini adalah ujian spiritual yang sangat berat. Di malam pertama, udara gunung terasa berat, seolah-olah seluruh alam semesta mengawasi mereka. Hutan di sekitar mereka bergema dengan suara-suara aneh, suara angin yang berbisik melalui dedaunan, suara langkah kaki yang tidak terlihat, dan suara gemerisik yang datang entah dari mana. Woro merasa cemas, tetapi dia tetap berusaha tenang. Hatinya yang bersih membuatnya lebih mudah untuk beradaptasi dengan kesunyian. Namun, Laras, meski terkesan tenang, merasakan sesuatu yang lain. Ia merasa seolah ada mata yang mengawasinya, mengamati setiap gerakan, setiap perasaan yang muncul dalam dirinya. Hari demi hari, ujian semakin berat. Ketika malam keempat tiba, salah satu gadis mulai terjatuh. Dia tampak kelelahan, tubuhnya rapuh, dan matanya kosong. Tanpa peringatan, dia jatuh tergeletak, tubuhnya tak lagi bergerak. Para gadis lainnya hanya bisa terdiam, merasa ngeri dengan apa yang mereka lihat, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka harus terus bertahan. Setiap malam, suasana menjadi semakin mencekam. Suara-suara gaib yang tidak bisa dijelaskan semakin sering terdengar. Entah itu suara hewan malam, atau mungkin suara dari dunia yang lebih dalam, dunia yang penuh dengan kekuatan tak kasat mata. Hari kelima, seorang gadis lagi mulai kehilangan semangat. Wajahnya yang ceria kini memucat, matanya terlihat kosong dan kosong. Terjatuhlah dia, satu lagi yang gagal. Namun, Woro tetap berdiri tegak, matanya fokus pada cahaya bulan yang menerangi lembah. Hatinya terus berdoa, berharap bisa melewati ujian ini. Laras, di sisi lain, sudah mulai merasakan kesulitan. Sebagai seorang yang pandai berpura-pura, dia harus menjaga penampilannya agar tidak terlihat rapuh. Namun, dalam keheningan malam, dia mulai merasakan ada yang menekan dirinya dari dalam, perasaan yang berat, yang membuatnya semakin terjebak dalam ketakutan dan keraguan. Hari ke-6, hanya 5 gadis yang tersisa. Ketegangan semakin memuncak. Tubuh mereka kurus kering, wajah mereka pucat pasi, dan jiwa mereka hampir pecah oleh rasa lapar dan haus yang luar biasa. Di tengah kesendirian mereka merasakan getaran aneh di udara. Sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang ada di sekitar mereka, melingkupi mereka dengan kekuatan yang tak dapat dijelaskan. Woro merasakan sesuatu yang misterius, sesuatu yang mendorongnya untuk tetap bertahan. Sedangkan Laras, meski terlihat tenang,
sesekali menatap ke arah bayangan yang melintas di antara pepohonan. Pada malam terakhir, hanya Woro dan Laras yang tersisa. Mereka berdua duduk dalam keheningan, berseberangan satu sama lain. Woro merasakan ketenangan yang aneh, seolah ada sesuatu yang membimbingnya untuk tetap bertahan. Namun, Laras, meskipun masih terlihat kokoh, tampak mulai rapuh. Hatinya penuh dengan keraguan, ketakutan, dan rasa cemas yang menguasainya. Dia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang kelulusan fisik, tetapi tentang apa yang tersembunyi di dalam dirinya. Pagi hari tiba, dan gunung tetap sunyi. Hanya ada dua gadis yang berhasil bertahan, Woro yang penuh ketulusan dan Laras yang licik namun teruji kehebatannya. Mereka berdiri dalam diam, menyadari bahwa ujian ini bukan hanya untuk mereka sebagai calon sinden, tetapi juga untuk jiwa mereka yang akan terbawa dalam perjalanan tak terhingga. Woro dan Laras berdiri tegak di hadapan Embok Lestari, yang dengan tatapan tajamnya mengisyaratkan bahwa ujian terakhir mereka telah dimulai. Hari itu, mereka dibawa ke sebuah sendang keramat yang terletak di kaki gunung, jauh dari desa. Konon, sendang itu dijaga oleh siluman ular yang sangat kuat, makhluk gaib yang hanya mau menerima mereka yang benar-benar murni dan teruji. Embok Lestari memberi perintah tegas. Berendamlah, tanpa kain, hanya dengan hati yang bersih. Hanya dengan begitu kalian akan bisa melawan ujian sejati. Tanpa ragu, Woro dan Laras melangkah menuju sendang. Airnya yang jernih tampak tenang di bawah sinar bulan. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa di sekitar sendang itu. Udara terasa dingin, dan angin malam berbisik dengan suara yang seakan berasal dari kedalaman bumi. Woro merasakan sesuatu yang berat di dadanya, sementara Laras tampak lebih tenang, meski ada kilatan ketegangan di matanya. Mereka masuk ke dalam air, yang terasa dingin seakan menembus hingga ke tulang. Begitu mereka mulai pejamkan mata, dunia sekitar mereka berubah. Sendang itu seolah memudar, digantikan oleh kabut tebal yang menyelimuti seluruh tubuh mereka. Dalam sekejap, mereka terperangkap dalam dunia siluman ular, sebuah alam yang gelap dan mencekam. Di hadapan mereka berdiri deretan prajurit jin, makhluk-makhluk gaib yang tampak seperti bayangan kelam, dengan mata yang bersinar merah menyala. Di tengah mereka, tampak sosok siluman ular raksasa, tubuhnya berkilauan dengan sisik perak yang mengilap, matanya memancarkan tatapan tajam yang penuh perhitungan. Nyanyikan suara kalian, sampai tak terhingga. Suara siluman ular itu bergema, seakan berasal dari dalam bumi, meresap ke dalam jiwa mereka. Hanya yang mampu bertahan yang layak melewati ujian ini. Laras, dengan sifatnya yang licik, menyusun senyum di bibirnya dan mulai menyinden. Suara tembang Jawa yang ia lantunkan terdengar penuh pesona dan kekuatan, menggema di dalam dunia yang asing ini. Gerakan tubuhnya anggun, memikat, seolah memikat setiap prajurit jin yang hadir. Setiap nada yang ia nyanyikan membawa perasaan yang mendalam, tetapi ada sesuatu yang lebih gelap di balik suaranya. Sebuah hasrat yang tersembunyi, yang membuatnya semakin terhubung dengan dunia ini. Sementara itu, Woro yang lebih murni hatinya merasa terhimpit oleh tekanan yang semakin berat. Suaranya, meskipun indah dan murni, mulai goyah. Perlahan-lahan, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikat dirinya, sebuah kekuatan yang menekan dadanya, membuat suaranya terhenti. Setiap kali ia mencoba bernyanyi lebih keras, semakin kuat pula rasa takut yang merayap dalam dirinya. Siluman ular itu menatapnya dengan mata yang tajam, seolah menilai kelemahan dalam hatinya. Di sisi lain, Lara semakin tenggelam dalam dunia siluman ular. Suaranya menjadi lebih kuat, lebih memikat, seakan menguasai seluruh ruang di sekitarnya. Namun, di balik kecantikan suaranya, ada sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang menarik perhatian siluman ular. Hatinya yang licik dan penuh tipu daya ternyata memiliki daya tarik bagi makhluk gaib itu. Siluman ular yang sebelumnya tampak tenang kini mulai bergerak, mendekati Laras dengan keinginan yang tidak terucapkan. Saat Woro akhirnya terjatuh, suaranya hilang dan tubuhnya terasa lemas. Ia menyerah pada ujian ini, kalah dalam pertempuran batin yang tak bisa ia hadapi. Namun, Laras tetap berdiri tegak, dengan tatapan penuh kemenangan, meski di dalam hatinya terdapat bisikan yang lebih gelap.
Siluman ular itu mendekat, memandang Laras dengan keinginan yang tersembunyi, tertarik pada sifatnya yang licik. Dalam diam, ia merasa bahwa Laras mungkin lebih cocok untuk dunia ini, dunia yang penuh dengan kekuatan gaib yang tak terlihat. Malam itu, meskipun hanya Laras yang berhasil bertahan, ada sesuatu yang lebih dari sekadar kemenangan. Suasana menjadi semakin mencekam saat siluman ular itu melirik Laras dengan tatapan penuh rahasia. Sebuah kesepakatan yang tak terucapkan tercipta di antara mereka, sesuatu yang akan mengubah takdir Laras selamanya, tanpa ia sadari. Setelah ujian yang penuh dengan kekuatan gaib, Laras berdiri di hadapan Embok Lestari, yang kini tersenyum dengan penuh makna. Wajahnya yang penuh ketenangan menyembunyikan suatu rahasia yang dalam. Embok Lestari membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah buku kuno. Kulit buku itu terbuat dari kulit binatang, tampak tua dan berkeriput, dengan ukiran halus yang tak bisa dikenali lagi. Ini, kata Embok Lestari dengan suara rendah, adalah buku yang hanya diberikan kepada mereka yang berhasil melewati ujian terakhir. Di dalamnya tertulis syarat-syarat yang harus diterima jika kamu ingin menjadi sinden yang tidak terkalahkan. Laras, dengan mata yang tajam dan penuh ambisi, menerima buku itu dengan hati yang berdebar. Dengan tangan yang gemetar, ia membuka halaman pertama. Tulisan kuno yang ada di dalamnya berkilau di bawah cahaya rembulan, seakan hidup, bergerak dengan sendirinya. Laras melotot saat membaca setiap kata yang tertulis. Hatinya bergejolak, jantungnya berdetak kencang. Setiap kalimat yang ia baca semakin membuatnya terperangah. Ada sesuatu yang menggetarkan dalam kata-kata itu, sesuatu yang mengisyaratkan bahwa apa yang harus diterima bukanlah hal yang mudah. Embok Lestari hanya tersenyum, memandang Laras yang tampak kebingungan, terperangah oleh apa yang ia baca. Kamu diberi waktu 3 hari untuk memikirkannya. Tidak ada yang memaksamu, Laras. Tapi ingat, tak ada yang bisa membalikan keputusan setelah kamu menerima syarat-syarat ini. Suara Embok Lestari bergema dengan kekuatan yang tak terlihat, seolah datang dari kedalaman waktu yang tak terjangkau. Selama 3 hari berikutnya, Laras mengunci dirinya dalam kamar, membaca buku itu berulang kali. Ia tahu bahwa apa yang harus ia terima bukan sekadar sebuah pengorbanan biasa, tetapi sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan mengubah dirinya selamanya. Namun, ambisi dan hasratnya untuk menjadi sinden yang tak terkalahkan membuatnya semakin gelap hati. Ia tak peduli dengan apa yang harus ia bayar. Hanya kemenangan yang ia pikirkan. Pada malam ketiga, Laras kembali ke pendapa desa, di mana Embok Lestari sudah menunggunya dengan senyum yang penuh arti. Tanpa ragu, Laras menunduk dan berkata, "Saya siap menerima syarat-syaratnya." Embok Lestari mengangguk pelan, dan tanpa berkata lebih banyak, ia mengeluarkan sebuah gelas kecil dari tasnya. Gelas itu berisi cairan merah pekat, yang berkilau aneh di bawah cahaya api yang redup. "Inilah bagian terakhir dari ujianmu," kata Embok Lestari, dengan suara yang berbisik penuh rahasia. "Minumlah ini, dan kamu akan menjadi sinden yang tak terkalahkan." Laras menatap gelas itu dengan perasaan yang campur aduk. Bau amis yang menyengat langsung menyerang hidungnya, membuat perutnya bergejolak. "Ini darah monyet," kata Embok Lestari, seakan membaca keraguannya. "Minumlah, dan kau akan mendapatkan kekuatan yang tak terbayangkan." Tanpa berkata lagi, Laras memegangi gelas itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia tahu, ini adalah ujian terakhir yang harus ia jalani. Dengan sekali nafas, ia meneguk cairan merah pekat itu, mencoba menahan mual yang hampir keluar. Rasanya seperti api yang membakar tenggorokannya, dan bau amisnya terus menusuk indera penciumannya. Laras menahan tubuhnya yang mulai berguncang, hampir tak bisa menahan rasa mual yang semakin menguasai dirinya. Tiba-tiba, dunia di sekelilingnya mulai berputar. Pandangannya kabur, dan tubuhnya terasa ringan seperti tak memiliki beban. Suasana menjadi semakin gelap, suara-suara di sekitar pun perlahan menghilang. Laras terjatuh ke tanah, tubuhnya gemetar hebat, dan dalam sekejap, semua menjadi gelap. Rasa sakit, mual, dan ketakutan bercampur menjadi satu, membawanya ke dalam kegelapan yang tak terduga.
Waktu seolah berhenti, dan dunia sekelilingnya berubah menjadi hampa. Laras tidak tahu berapa lama dia tergeletak dalam kegelapan. Tubuhnya tak bergerak, terjebak di antara dunia yang nyata dan dunia lain yang penuh misteri. Apa yang sebenarnya terjadi padanya, dan apa yang telah ia setujui, hanya waktu yang bisa menjawab. Malam ini Laras tepat berusia 17 tahun. Dia tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik. Malam ini Laras harus menikah dengan siluman ular sebagai salah satu syarat menjadi sinden legendaris. Laras terbaring di atas kasur pengantin, yang sudah disiapkan sesepuh. Matanya menatap langit-langit yang gelap, hanya diterangi oleh kilatan petir yang datang sesekali. Suara desisan ular terdengar semakin dekat, menghampiri dirinya, melilit di udara malam yang tebal dengan hawa mistis. Dalam hatinya, ia merasa takut. Namun keinginannya untuk menjadi sinden legendaris jauh lebih besar dari segala rasa takut yang merayap di dalam tubuhnya. Ia mengenakan gaun pengantin berwarna putih yang kini tampak lusuh di bawah cahaya redup dari obor yang tergantung di sudut ruangan. Bayangannya terpantul di dinding, menyerupai sosok yang tak pernah ia kenal. Suara pintu yang terbuka pelan membuat Laras terjaga dari lamunannya. Sosok besar yang muncul di ambang pintu membuat detak jantungnya berdegup kencang. Siluman ular itu sudah datang. Matanya yang bersinar hijau menembus kegelapan malam, mengarah langsung ke Laras dengan tatapan tajam dan penuh misteri. Laras merasakan hawa dingin menyusup ke dalam tubuhnya saat ular tersebut mendekat. Tubuhnya terasa kaku. "Apakah kamu siap, Laras?" Suara berat dan serak siluman ular itu bergema di dalam kamarnya, seperti bisikan angin yang membawa ketakutan. "Ini adalah takdirmu. Jangan berpaling." Laras tak menjawab. Matanya tetap terbuka lebar, terperangah. Namun ada satu perasaan yang mendorongnya untuk tetap berada di sana. Dia telah memilih jalan ini. Semuanya sudah dipersiapkan oleh sesepuh. Dan tak ada jalan mundur lagi. Siluman ular itu bergerak cepat. Tubuhnya melingkar dan membelit tubuh Laras. Namun, dalam sekejap, tubuh Laras terasa ringan, terangkat dari tempat tidurnya. Laras merasa dirinya seperti melayang di udara, dipenuhi rasa takut dan kekuatan yang datang bersamaan. Ia tak bisa bergerak, hanya bisa pasrah pada takdir yang sudah digariskan. Saat itu, sepertinya dunia berhenti berputar. Desisan ular semakin keras, memenuhi seluruh ruang, dan dalam kegelapan, Laras merasakan sentuhan dingin yang meluncur di sepanjang tubuhnya. Ketika sentuhan itu mencapai puncaknya, sesaat Laras merasa dirinya hilang, tak lagi berada di tubuhnya sendiri. Sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap menguasai dirinya. Malam itu, Laras tak hanya kehilangan kesuciannya, namun juga dirinya yang lama. Ia telah menjadi bagian dari legenda yang tak akan pernah terungkap, dan keberadaannya kini menjadi bayangan yang menghantui para penghuni desa. Tertinggal dalam ruang pengantin tanpa penerangan, Laras hanya menjadi kenangan dalam kegelapan yang abadi. Laras terbangun dengan rasa sakit yang menyesakkan dada. Sinar matahari yang masuk melalui celah jendela menyentuh kulitnya yang terasa dingin, namun hangat. Tubuhnya terasa lelah, penuh rasa sakit yang tak bisa dijelaskan, terutama di bagian tubuhnya yang paling sensitif. Ia merasa kosong, tak tahu apa yang telah terjadi semalam. Kepalanya berputar, ingatannya kabur. Saat matanya terbuka sepenuhnya, ia melihat dirinya yang telanjang bulat. Tubuhnya dipenuhi dengan bekas luka-luka halus yang seolah menyisakan jejak tak kasat mata. Suara langkah kaki terdengar pelan, dan Laras melihat sesepuh yang tiba di pintu. Wajah tua itu tampak penuh dengan perasaan cemas dan hampa. Sesepuh itu mendekat, memeriksa keadaan Laras dengan pandangan yang penuh makna, seolah menyimpan banyak rahasia yang tak bisa diungkapkan begitu saja. "Bangun, Laras," suara sesepuh itu bergetar. "Mandilah di sendang keramat, segera. Hanya itu yang bisa membersihkanmu dari segala yang terjadi." Laras tak bisa berkata apa-apa, hanya mengangguk dengan tubuh yang gemetar. Sesepuh membantu Laras untuk bangkit, menggiringnya keluar dari kamar pengantin yang penuh dengan bayangan misteri. Langkah mereka menuju sendang keramat terasa panjang, seolah mengarah pada suatu takdir yang tak terhindarkan. Sesampainya di sana, sesepuh berkata, "Masuki air itu dengan hatimu yang murni.
Jangan pikirkan apa yang terjadi. Lupakan sejenak penderitaanmu, dan mandilah dengan ikhlas. Air sendang itu terasa dingin, namun begitu Laras menyentuh permukaannya, ada sensasi aneh yang menjalar di seluruh tubuhnya. Seperti ada sesuatu yang mengalir melalui tubuhnya, membersihkan segala rasa sakit, namun membawa sesuatu yang jauh lebih gelap dan lebih dalam. Semakin lama Laras berada dalam air itu, semakin kuat perasaan aneh yang merasuki pikirannya. Ada sesuatu yang berbisik di dalam kepalanya, sebuah suara yang tidak dapat dikenali, tetapi terasa familiar. Setelah mandi, sesepuh memberikan pakaian kepada Laras, serba putih, seolah untuk menghapus semua jejak dari malam sebelumnya. Pakaian itu terasa berat di tubuhnya, seperti sebuah beban tak terucapkan yang harus ia tanggung. Kemudian, sesepuh menyerahkan sebuah tusuk konde, sebuah pusaka yang tampak sederhana, namun ada aura magis yang begitu kuat menyertainya. "Ini pusaka suamimu, siluman ular," kata sesepuh itu dengan suara rendah. "Bawalah ini. Jadilah sinden legendaris. Tetapi ingatlah, jangan pernah lupa dari mana asalmu." Laras menerima pusaka itu dengan tangan yang gemetar, namun di dalam dirinya ada dorongan untuk melangkah. Sesepuh melanjutkan, "Kamu harus pergi dari desa ini. Tinggalkan semua kenangan burukmu, dan jadilah legenda. Tapi, jangan pernah lupakan satu hal yang sangat penting, ada rahasia lain yang harus kamu ingat sepanjang hidupmu." Sebelum Laras bisa bertanya lebih jauh, sesepuh menatapnya dengan tatapan tajam dan menghilang ke dalam kegelapan yang menelan segala jejaknya. Laras tetap berdiri di sana, tangan memegang erat tusuk konde itu. Perasaannya campur aduk antara keinginan untuk melarikan diri dan rasa takut yang mencekam. Di hadapannya, dunia yang baru menunggu, namun di dalam hati, ada bayangan yang terus mengikuti langkahnya, seolah mengingatkannya akan sesuatu yang sangat gelap, yang akan segera ia temui di jalan yang belum ia kenal. Akankah Laras berhasil menemukan takdirnya sebagai sinden legendaris? Atau justru terperangkap dalam kegelapan yang semakin dalam? Apa rahasia yang sesepuh simpan? Dan bagaimana masa depannya yang penuh misteri akan terbentuk? Kisah Laras baru saja dimulai, dan perjalanan yang penuh ketegangan ini masih jauh dari selesai. Sampai di mana langkahnya akan membawa, hanya waktu yang akan menjawab. Lanjut part 2.